Welcome to our channel. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Bacaan-bacaan minggu ini berbicara tentang pengampunan dalam hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Kitab Putra Sirak mengingatkan kita terhadap angkara murka, amarah, dan balas dendam yang membuat hidup kita menjadi hampa dan relasi semakin sulit. Tuhan mendengarkan doa orang yang rendah hati dan menyembuhkan luka orang yang mengampuni. Teks Putra Sirak ini memberikan pemahaman bahwa ketika kita mau melakukan balas dendam, kita sebenarnya tidak menyelesaikan masalah, justru membuat keadaan semakin rumit, semakin buruk. Karena hasil dari balas dendam selalu melahirkan dendam yang lain, dan seterusnya. Hanya pengampunanlah yang memiliki kekuatan membebaskan kita, membebaskan seseorang. Benar kata seorang spiritualis, jika engkau mau bahagia sejenak, balaslah dendammu. Tetapi jika engkau ingin bahagia selamanya, ampunilah. Jangan balas dendammu. Pengampunan menjadikan kita menyerupai Tuhan. Injil hari ini menyadarkan kita akan panggilan untuk mengampuni satu terhadap yang lain. Ketika Petrus bertanya tentang berapa kalikah kita harus mengampuni, Yesus memberikan perumpamaan tentang dua orang yang berutang. Masalahnya adalah orang yang diampuni tuannya gagal bertindak terhadap sesamanya seperti yang ia diperlakukan sebelumnya dari tuannya. Maka ada tiga hal penting yang layak kita renungkan sesuai dengan Injil hari ini. Yang pertama, tentang karakter pengampunan yang tanpa batas. Ketika Yesus memberitahu Petrus untuk mengampuni 70 kali 7 kali, dia mengundang kita untuk memaafkan siapapun tanpa batas. Mengapa tanpa batas? Karena sebagai manusia, kita semua adalah orang berdosa. Hal yang berbeda antara kita mungkin soal jenis atau berat ringannya dosa. Jadi, kita hendaknya saling memaafkan sebagai pengakuan atas fakta bahwa kita semua adalah orang berdosa. Poin kedua, kita saling mengampuni karena Tuhan sendiri terus-menerus mengampuni dosa kita. Kita bertahan hidup semata-mata karena rahmat Tuhan. Karena alasan inilah maka sangat tidak bijaksana menghitung-hitung kesalahan orang lain terhadap diri kita. Itulah yang dilakukan oleh penghutang kedua. Dia lupa bahwa dirinya telah dimaafkan. Seharusnya dia juga memaafkan orang yang berutang kepadanya. Bagaimana kita mengharapkan Tuhan berbelas kasih atas kita jika kita tidak memiliki belas kasih terhadap orang lain? Bagaimana kita mengharapkan Tuhan mengampuni kita sementara kita tidak mengampuni orang lain? Doa Bapa kami memberikan penegasan, ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Poin ketiga, kita saling memaafkan karena teladan Kristus sendiri yang memaafkan musuh-musuhnya. Mereka yang menyakiti dia, yang mendera dia, bahkan yang membunuh dia. Yesus memaafkan di kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus adalah model hidup kita dalam segala hal, khususnya dalam hal pengampunan. Karena itu, kita harus bersedia datang dan belajar darinya setiap saat. Pengampunan adalah saat di mana kita rela meletakkan segala sesuatu, gengsi, harga diri, kenyamanan, hasrat tersembunyi di belakang kita dan memberikan kesempatan bagi suasana damai dan hidup bersama dalam keharmonisan, baik dalam keluarga, masyarakat maupun gereja kita. Para saudara, marilah kita
Berdoa agar kita memiliki keberanian untuk makin rendah hati, menyadari siapa diri kita, dan mau mengampuni satu terhadap yang lain. Sama seperti Yesus, Bapa, mengampuni kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin.